Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Lause Ivan, Lause Fitri dalam Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Wah, Lause Fitri, gak terasa loh, kita ini tuh sudah menjalani 5 minggu di tahun 2021 ini. Iya betul, 5 minggu cukup lama sih. Besok adik-adik semua bangun pagi, wah sudah bulan Februari, Januari sudah kita tinggalkan. Nah, Kak Fitri, Lause Fitri, memang banyak sekali hal-hal yang terjadi ya di tahun 2021 ini, meskipun baru awal-awal aja. Iya benar, banyak yang terjadi. Ada yang sedih, ada yang senang juga. Nah, kalau misalnya teman-teman semuanya ingat, mungkin ada pesawat Sriwijaya Air yang jatuh. Kemudian ada gempa bumi, banjir, kemudian Gunung Semeru juga meletus. Ada mungkin banyak orang-orang yang sedih juga, tetapi kita perlu ingat loh, Tuhan itu tetap memelihara hidup setiap dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Benar enggak, Lause Fitri? Amin, betul sekali. Nah, maka dari itu hari ini ketika kita datang ke sekolah minggu, kita mau memuji nama Tuhan karena Tuhan itu yang menjadi sumber yang memberikan kita sukacita, yang menggirangkan hati setiap dari kita. Lause Ivan mengajak setiap dari kita untuk memuji nama Tuhan, memasuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Sekali lagi kita katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, kita sama-sama mau membuka ibadah kita hari ini dengan doa. Minta Lause Fitri ya, buka dalam doa. Ya, yuk kita berdoa ya. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan Kau masih memberikan kami nafas hidup. Tuhan, di luar sana banyak pergumulan, biarlah Tuhan terus juga beserta dengan mereka semua yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan di kehidupan ini. Tuhan, saat ini Tuhan kami menyediakan hati kami, waktu kami, perhatian kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah mulut kami, hati kami meninggikan nama Tuhan melalui setiap pujian yang boleh kami naikkan. Dan juga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan nanti. Terima kasih Tuhan, berkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Lause Ivan, masa-masa gini loh, kok rasanya sedih sekali suasananya. Karena ada yang sakit, mungkin saudara dari teman-teman di rumah, keluarganya ada yang sakit kena COVID. Aduh sedih banget ya. Benar. Apalagi bukan cuma COVID. Di awal tahun 2021 ini ternyata ada banyak gempa, ada banyak berbagai macam bencana alam yang membuat kita mungkin sedih, membuat kita merasa, aduh Tuhan, sebenarnya Tuhan itu di mana sih? Kenapa kok kita ini umat manusia harus mengalami berbagai macam hal yang tidak menyenangkan seperti ini dan di luar kemampuan kita? Lause Fitri pernah enggak pikir seperti itu? Iya, mikir banget. Tuhan, di mana ya Tuhan ya di dalam semua permasalahan ini? Ya.
Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita punya harapan. Benar enggak, Lo Fitri? Betul, kita punya harapan di dalam Tuhan. Lo Susi meyakini bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari semua permasalahan, semua persoalan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan Amin. besar. Kita pujikan bersama-sama, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan kami. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah selamanya. Kita katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. So Fitri, kenapa sih kita ini tuh tiap hari Minggu harus sekolah Minggu, kemudian sekolah Minggu harus dengerin firman Tuhan? Kan bosen tiap Minggu gitu-gitu aja. Iya sih ya, tetapi firman Tuhan itu perlu sekali sih loh Ivan, karena firman Tuhan itu menjadi penuntun kita di dalam menjalani hari-hari kita, dan kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Itu ya yang harus diingat ya. Teman-teman semuanya juga harus mengingat hal tersebut. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bus, hidup kita bukan milik kita lagi, dan kita harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita bisa melakukan hal tersebut, kita harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, dan bukan cuma belajar, kita harus mau taat melakukannya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah satu pujian yang akan kita naikkan ini mengingatkan kita bahwa kita mau senantiasa taat kepada firman Tuhan. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
bermasmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kami hanya kepadamu ya Tuhan, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka ya Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oke, shalom teman-teman semuanya. Kita telah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Lase Ivan mengajak setiap dari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini kami masih boleh melakukan sekolah minggu meskipun dengan cara online. Kami telah memuji nama-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap dari kami dengarkan dengan sungguh-sungguh. Terlebih kami juga akan melakukannya taat kepada firman Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Berbicaralah kepada setiap dari kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini temanya itu adalah aku dan studiku. Nah, firman Tuhannya ada dua. Yang pertama terambil dari Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati
kemana engkau akan pergi. Nah, ini yang dikatakan di Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Kemudian dalam Amsal 6 ayat 6-8 firman Tuhan berkata demikian. Hai pemalas. Siapa yang malas di sini? Siapa? Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, si Ivan mau tanya, siapa di sini yang tahu YouTuber yang satu ini nih? YouTuber yang satu ini. Ada yang tahu? Kalau belum tahu nanti harus pergi ke channelnya ya. Ajak papa mama juga nonton channel dari YouTuber satu ini. YouTuber satu ini itu namanya adalah Chandra Putra Negara. Orang ini berasal dari Surabaya, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Desember tahun 1976. Dan dia terlahir dalam keluarga yang sederhana. Dia lahir dalam keluarga sederhana, hidupnya sederhana dan hidupnya baik-baik saja. Tetapi badai itu mulai datang dan menerpa kehidupannya ketika ia selesai kuliah. Mamanya sakit dan sekarat, kemudian bisnis papanya juga bangkrut. Nah, mamanya yang sakit itu akhirnya meninggal dunia. Dan bukan cuma meninggal dunia aja, badainya bertambah. Mamanya itu meninggalkan kepada dirinya itu hutang sebesar 500 juta rupiah. Jumlah hutang yang sangat besar pada waktu itu. Bukan karena mamanya boros, tetapi karena ditipu oleh partner usahanya. Dalam hutang yang begitu besar itu, dia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dia tahu ini bukan kondisi yang gampang, bukan kondisi yang mudah untuk dilewati. Nah, teman-teman semuanya loh, saya Ivan melihat yang pertama di sini kalau misalnya banyak anak-anak muda sekarang ini itu menghadapi masalah dan masalahnya belum sebesar ini, tapi mereka itu mungkin banyak yang sudah putus asa, mungkin juga banyak yang ingin mengakhiri hidupnya aja. Tapi ternyata tidak bagi Chandra Putra Negara ini. Ia berusaha dengan sangat keras, bekerja dengan sangat giat hingga akhirnya ia bisa memiliki banyak sekali bisnis membuat konten YouTube. Nah, konten YouTube-nya ini itu namanya SB30, Success Before 30. Nah, kalau misalnya kita lihat di ini di layar, di screen-nya ini ada 5 pencapaian dalam hidupnya yang dia capai. Yang pertama, dia itu berhasil mencetak 1 juta US dollar di usia 30 tahun. Kalau sekarang itu dirupiahkan sekitar 15 miliar. Kemudian yang kedua, dia bisa keliling 5 benua 40 negara di usia 33 tahun. Yang ketiga, memulai channel YouTube di usia 37 tahun, mencapai silver play button tahun 2017, Gold Play Button 2018, memiliki 1 juta reseller di tahun 2019, memiliki 7 anak usaha di bawah CPN Group di tahun 2020. Ada banyak sekali pencapaian-pencapaian yang dia berhasil lakukan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana dari badai yang begitu besar, ia akhirnya bisa menaklukkan badai tersebut. Berhasil membuat banyak sekali pencapaian dan keberhasilan dalam hidupnya. Ini satu orang. Ada satu orang lagi yang ingin si Ivan kenalkan buat setiap dari kita. Yang satu ini perempuan, ini cowok, yang ini perempuan. Namanya adalah Mary Riana. Dia juga punya konten YouTube, dia juga seorang motivator. Dia terlahir pada tanggal 29 Mei 1980. Dan sama, dia terlahir dalam keluarga yang sederhana juga. Nah, tetapi pada tahun 1998 itu terjadi krisis moneter di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya boleh tanya sama papa mama yang ada di rumah. Yang terjadi di tahun 1998 itu apa sih di Indonesia? Nah, akhirnya karena kondisi krisis moneter itu, orang tuanya meminta supaya Mary Riana itu pergi ke Singapura, studi di sana supaya lebih aman. Nah, mungkin ketika teman-teman semuanya mendengarkan hal ini, teman-teman ada yang berkata, enak toh bisa ke Singapura, aku juga pengen bisa tinggal di Singapura. Tapi siapa bilang kalau di posisinya Mary Riana pergi ke Singapura itu merupakan hal yang menakutkan karena tidak banyak persiapan yang bisa dia lakukan. Uang pas-pasan, kemudian juga skill bahasa Inggrisnya juga kurang. Mungkin kalau teman-teman semua sekarang sekolah sudah pakai bahasa Inggris, jadi mungkin gampang. Tapi buat Mary Riana pada waktu itu bukan hal yang sangat mudah.
Nah, karena kondisi keuangan yang seperti itu, akhirnya dia harus pinjam $40.000, berhutang kepada pemerintah Singapura $40.000 untuk biaya studinya yang nanti harus dia lunasi dengan bekerja kepada pemerintah Singapura. Nah, akhirnya karena dia ingin segera melunasi itu, dia pikir, oke, aku akan memulai sebuah bisnis. Nah, tapi ketika dia memulai sebuah bisnis, masalahnya adalah dia gagal dan harus kehilangan rugi $200 Singapura. Nah, dalam perjalanannya itu, dalam prosesnya itu ada banyak sekali kegagalan-kegagalan yang ia alami. Tetapi semuanya itu tidak membuat dirinya patah semangat. Ia tetap semangat, ia ingin bangkit dari keterpurukannya. Dan akhirnya karena kerja kerasnya itu, dia bisa membayar hutang studinya sebesar $40.000 Singapura. Dan di usia 26 tahun, dia bisa menghasilkan $1 juta Singapura. Kalau sekarang itu setara dengan 10 miliar rupiah. Dan kalau misalnya teman-teman semuanya lihat apa itu digambar di sebelah ini, ada dua motivasi yang terus ia ingatkan kepada setiap dari kita. Yang pertama, ia berkata demikian, di masa awal perjuangan kita tidak perlu malu melakukan pekerjaan yang terasa rendah di mata kebanyakan orang. Diri kita perlu dilatih dari tahap nol. Mental kita perlu dibentuk dari situasi yang sangat menguji ketabahan. Itu modal dasar yang sangat penting agar seseorang tumbuh berkembang dengan kepribadian yang tangguh. Kemudian yang berikutnya dia bilang gini, hujan turun tanpa pandang bulu. Matahari bersinar tanpa pandang bulu. Kesempatan pun tersedia tanpa pandang bulu. Teman-teman semuanya, apa sih kesamaan dari dua kisah ini? Dari Chandra, putra negara dengan Mary Riana ini. Kesamaannya adalah mereka pernah sama-sama dalam kondisi yang susah, hutang menumpuk. Bukan karena mereka boros, bukan karena mereka suka belanja. Tapi karena kondisi hidup mereka yang mengharuskan mereka menghadapi semuanya itu, menjalani semuanya itu. Tetapi kerja keras dan usaha yang tekun tidak pernah membohongi hasilnya. Kerja keras yang mereka lakukan itu akhirnya bisa membuat mereka memiliki hidup yang sukses seperti sekarang ini. Nah, hari ini kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kita, temanya kan aku dan studiku. Apa sih yang harus kita lakukan dalam studi kita, dalam hal yang kita lakukan? Sekarang teman-teman semuanya masih bersekolah dalam studi. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan setiap dari kita, lakukan yang terbaik selama kita ini itu hidup di dunia ini. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Teman-teman semuanya, kita perlu mengingat bagaimana kita ini tuh bisa bekerja, kita bisa melakukan banyak hal itu ketika kita masih hidup di dunia ini aja. Dan kita perlu ingat, kita hidup di dunia ini, waktu kita hidup di dunia ini itu cuma sementara aja. Kemudian yang kedua, sementara dan kita tidak tahu kapan kita ini itu semuanya itu akan mencapai garis finish hidup kita. Loh, Ivan tidak tahu kapan Loh, Ivan akan mencapai garis finish hidup Loh, Ivan. Teman-teman semuanya juga tidak ada yang tahu. Karena kita manusia yang terbatas, kita tidak maha tahu. Dan firman Tuhan mengingatkan setiap dari kita dalam keterbatasan, dalam kesementaraan kita di dunia ini, kita perlu untuk melakukan yang terbaik. Selama masih ada kesempatan, selama Tuhan memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, maka kita perlu untuk memberikan yang terbaik dalam hidup setiap dari kita. Ivan beberapa waktu yang lalu ada ngobrol sama saudaranya Ivan, ya berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Dia bilang, ya memang pandemi COVID-19 ini itu sangat menakutkan sekali ya. Dan dia bilang, ya kalau misalnya sekarang kita masih bisa hidup, masih diberikan kesempatan, ya ini waktunya kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Buat teman-teman semuanya masih sekolah dan sekarang harus sekolah online, Ivan ingin mengingatkan kita untuk terus memberikan yang terbaik. Ada tugas, ada ujian, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini, lakukan yang terbaik, pelajari sebaik mungkin. Karena semuanya itu pasti akan berguna. Lalu yang kedua yang diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan adalah kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Dalam Amsal 6 ayat 6-8, firman Tuhan berkata demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut,
Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kitab Amsal, kalau misalnya kita belajar firman Tuhan, kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat yang benar dalam hidup setiap dari kita. Kitab Amsal menggambarkan bahwa orang yang memiliki hikmat yang benar itu seperti apa, dan orang yang tidak memiliki hikmat yang benar itu juga seperti apa. Nah, kalau misalnya kita rajin baca firman Tuhan, khususnya kita baca kitab Amsal, maka salah satu karakter yang dibahas dan dibandingkan itu adalah orang yang rajin bekerja dengan orang yang malas bekerja. Penulis kitab Amsal sering mengingatkan bahwa pemalas itu pada akhirnya hanya akan kelaparan. Mereka banyak sekali memberikan alasan-alasan untuk tidak bekerja. Mereka menunda-nunda pekerjaan mereka. Selalu berkata, udahlah nanti ajalah, masih ada waktu. Terus akhirnya tidak dikerjain dan semuanya terbengkalai. Dan dalam Amsal 6 ayat 6-8, firman Tuhan menegur orang-orang yang malas. Mereka diingatkan untuk pergi kepada semut dan belajar dari semut. Satu hal yang dikatakan oleh kitab Amsal adalah semut itu loh, tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengatur. Tetapi mereka itu tetap bekerja menyediakan makanan yang cukup bagi mereka. Sehingga pada musim dingin mereka itu tidak kelaparan. Nah, ini suatu kualitas yang sangat berbeda dengan setiap dari kita. Seringkali kalau misalnya kita ada guru, ya baru kita ngerjain tugas sungguh-sungguh. Kita kerjain sebaik mungkin. Nah, maka dari itu temptation-nya, pencobaannya ketika online seperti ini sangat banyak. Gurunya ada di rumah yang lain. Kalian belajar dari rumah. Nah, ketika seperti itu apakah kalian tetap mau melakukan yang terbaik? Kalau misalnya di rumah ada mama yang jagain, baru kita belajar sungguh-sungguh. Kalau misalnya sekarang, kalau misalnya Zoom, kalian buka Zoom-nya, kemudian kameranya dimatiin, kemudian gurunya ngoceh-ngoceh, kalian baca komik atau kalian main Mobile Legends dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa kalian lakukan. Kalian memiliki kebebasan itu pada saat ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan setiap dari kita, lakukan yang terbaik, jangan malas-malasan. Ingat, kita perlu untuk selalu mengerjakan, memberikan yang terbaik dalam hidup setiap dari kita. Meskipun tidak ada yang menjaga kita, tidak ada yang melihat kita secara manusia, tapi kita perlu mengingat Allah itu ada dan kita perlu terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, tetapi tidak berhenti sampai di sini aja. Apakah cukup bagi setiap dari kita sebagai seorang anak Tuhan itu untuk bekerja, memberikan yang terbaik selama kita hidup di dunia ini? Apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, ini loh saya ingin mengingatkan setiap dari kita satu faktor yang terpenting dalam hidup setiap dari kita, yaitu dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan mereka yang bukan anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu ingat, apapun yang kita lakukan, kita ini lakukan buat Tuhan, bukan untuk manusia. Kita perlu mengingat bagaimana Allah itu sangat mengasihi setiap dari kita. Natal, kita baru melewati Natal, bulan Desember yang lalu kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus sangat sayang kepada setiap dari kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir ke dalam dunia ini tujuannya untuk menebus hidup setiap dari kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus yang sudah melakukan hal tersebut mengingatkan setiap dari kita bahwa hidup kita ini tuh bukan milik kita lagi. Ini yang perlu kita ingat. Maka dari itu apapun yang kita lakukan, kita perlu melakukannya untuk Tuhan. Demi kesenangan Tuhan, bukan demi kesenangan diri kita sendiri, tapi demi kesenangan Tuhan. Dan biarlah hal ini yang terus menjadi motivasi kita, mengingatkan setiap hari kita ketika kita belajar dalam sekarang ini dalam kondisi online seperti ini, kita perlu lakukan yang terbaik bukan supaya papa senang, mama senang, atau mungkin dipuji sama guru-guru atau teman-teman yang lainnya kalau misalnya kalian mendapatkan hasil yang bagus. Bukan.
motivasi utamanya adalah supaya aku menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah sangat sayang kepada aku, maka aku mau selalu memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan setiap dari kami. Bukan hanya sekedar melakukan yang terbaik, tetapi kami perlu untuk selalu melakukan segala sesuatunya bagi Engkau. Karena Engkau adalah Allah, pemilik hidup kami, penebus hidup kami. Dan biarlah dalam setiap hal yang kami lakukan, khususnya dalam studi dari kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh karena kami mau menyenangkan hati-Mu saja. Biarlah ini yang menjadi terus pengingat bagi kami agar kami tidak melakukan seadanya, sebisanya saja, tapi kami mau selalu memberikan yang terbaik karena kami cinta kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, teman-teman semuanya, ayat hafalan hari ini itu terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangin sekali lagi. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ingat itu baik-baik ya. Wah Lose Ivan, aku jadi semangat sekali nih setelah dengar firman Tuhan. Jadi, jadi kita adik-adik di rumah, teman-teman di rumah harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan termasuk dalam studi ya Lose. Betul sekali. Ingat kita perlu melakukan yang terbaik bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Maka dari itu dalam 1 minggu ke depan kita perlu menjadi pemenang karena Kristus bersama dengan kita. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oke teman-teman semuanya, kita sudah di akhir dari ibadah sekolah minggu kita hari ini.
Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah online. Benar loh Sufitri? Betul sekali, jangan lupa like, Subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. supaya ibadah sekolah minggu kita bisa menjadi berkat buat banyak teman-teman semuanya. Kalau begitu sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi online. Bye-bye. Bye-bye.